Halo teman-teman, kembali lagi dengan Queen Tarot Semesta. Pada kangen ya sama pilih kartu ya? Oke, aku benerin dulu. So, hari ini kita akan pilih kartu seperti biasa. Kangen ya? Gila, dari kemarin aku ini mulu ya, maraton zodiak tiap hari. So, sekarang kita akan pilih kartu. Temanya, apakah kita bisa bersama kembali, bisa rujuk kembali ya, buat energi teman-teman yang pingin banget merindukan seseorang atau yang lagi rindu pada seseorang. So kita akan fun reading lagi, general reading ya, karena ini adalah sebuah general reading. Please jangan terlalu dibawa serius. Dan karena ini hanya general reading juga, tolong usahakan bisa membedakan yang energinya tuh bisa nggak semuanya gitu, nggak semua orang juga, dan hanya energi tertentu. Oke? Jadi ini buat fun aja kalau menurut aku. So kalau kalian ingin personal reading bisa cek deskripsi, ada line, ada WA, ada kontaknya bisa dihubungi juga. Harganya sudah tertera. Dan aku senang banget teman-teman yang selalu stay buat majuin Queen Tarot Semesta agar lebih maju lagi konten ini di YouTube channel Queen Tarot Semesta. Oke, kita akan mulai langsung aja ya, pilih kartu. Udah kangen juga mau pilih kartu. So kita akan bagi 3 pile. Ada sini Cikudo 1, Haibara 2, Reifuruya 3. Oke, silakan pilih sesuai dengan keinginan kalian. Kalian pinginnya apa? Silakan pilih dari sini Cikudo, Haibara sama Reifuruya. Oke, kita mulai dari sini Cikudo yang pile pertama. Kita hitung dulu ya, 1, 2, 3. Oke, kita akan mulai dari sini Cikudo. Ingat ya teman-teman, ini hanya fun reading, general reading ya, tidak bisa 100% resonate kepada teman-teman semua. Jadi mohon maaf kalau misalkan belum resonate buat teman-teman. Oke, kita langsung mulai ke pembacaan readingan buat pile 1 ya. Apakah kita bisa bersama lagi atau kita bisa rujuk kembali? Oke, kita akan mulai bacaan readingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya sih teman-teman, aku juga udah lama banget kangen gitu. Wow, ada Age of Swords. Ada Four of Wands. Apakah kita bisa kembali bersama atau rujuk kembali? Ada Four of Pentacle. Five of Cups. Ada Two of Cups. Justice. The Fool. Apakah kita bisa bersama rujuk kembali? Age of Wands. Wow, the World. Knight of Cups. Oke, aku udah melihat di sini ada Age of Swords, Four of Wands, Four of Pentacle, Five of Cups, Two of Cups, Justice, The Fool, Age of Wands, The World, sama Knight of Cups. Oke, yang aku lihat di sini cukup jelas teman-teman. Kamu sama dia ada 50-50, kemungkinan bisa kembali, kemungkinan bisa tidak ya di sini. Karena ini bisa energinya bolak-balik. Kenapa aku bilang kemungkinan bisa balikan, bisa enggak? Karena di sini ada The Fool ya. Hubungan ini mungkin
sudah lama berlalu ya. Bisa jadi kamu sudah memiliki hubungan sama orang lain, dia juga sudah memiliki hubungan sama orang lain gitu. Ada Age of Swords, kalian itu fokus pada diri kalian masing-masing gitu kan. Fokus pada apa yang sedang kalian tuju, fokus pada sesuatu yang mungkin kalian inginkan saat ini. Ada Four of Wands, tapi akan ada sebuah reunian terjadi antara bulan ini sampai tahun inilah, intinya antar tahun ini dan awal tahun depan ya. Akan ada sebuah pertemuan yang dimana kamu sama dia tiba-tiba kinclong apa kayak ketemu lagi gitu. Dan aku lihatnya juga di sini kamu juga fokus karir juga. Bagi yang single, kamu kayak fokus karir dulu, kayak hubungan itu di nomor 2 kan, atau di nomor sekian kan lah. Bagi yang udah pasangan, entah kenapa aku merasa akan ada sebuah pertemuan yang mungkin memberikan sebuah kebaikan gitu. Tapi di sini masih banyak sebuah perubahan yang harus dirubah gitu. Harus ada perubahan yang harus dirubah antara kamu sama dia. Ya. Oke, aku lanjutkan bacanya. So, di sini kamu tuh kayak fokus karir. Ada reunian, pengen ketemu lah. Intinya kalian berdua akan segera dipertemukan gitu. Cuman setelah kalian bertemu, kalian mikir, perasaan gue ke dia tuh masih sama nggak kayak dulu gitu. Kayaknya aku bilang 50-50. Kalau misalkan kalian masih punya perasaan yang sama, terus saling menjaga satu sama lain, kalian akan diberikan kebaikan, diberikan hubungan yang baik. Tapi kalau misalkan hubungan ini udah nggak bisa berjalan dengan sesuai kemauan kalian gitu kan, akan ada keadilan, dimana keadilan ini yang akan membawa kamu ke permulaan yang baru lagi, dimana kamu udah harus lebih bijak dalam berpikir ya, bijak dalam melihat situasi. Seakan yang aku lihat, kalau misalkan kamu merenung nih sekarang, apakah dia adalah orang yang tepat buat aku gitu kan. Kalau misalkan iya, kamu akan kembali pendekatan aja terus. Tapi kalau misalkan enggak, akan ada sebuah keadilan di situ. Cuman di sini harus ingat, kamu harus membuang semua rasa suka kamu ke dia, biar kamu bisa mulai lagi dari nol. The Fool kan starting for zero, mulai lagi dari nol, dimana kamu bisa yang namanya memikirkan hubungan itu yang baik kayak apa, pikirkan hubungan itu yang harusnya hidup tuh kayak gimana. Ada Age of Wands juga yang aku lihat, kamu ini masih bisa bersinar dari diri kamu sendiri gitu, masih punya tujuan yang ingin kamu tuju juga. Seakan kamu akan dibawa ke sebuah tempat yang lebih baik. Tapi di sini kamu harus bisa merelakan masa lalu kamu, bisa jadi diri kamu sendiri, karena perasaan itu bertumbuh ya. Jadi kalau misalkan kamu bersama orang itu, konsekuensinya apa, kalau nggak sama dia konsekuensinya apa gitu. Jadi di sini kamu harus menjadi diri sendiri, jati diri kamu harus kamu temukan gitu. Dan juga ada Knight of Cups, jalanin aja semua yang kamu pilih. Bisa jadi kan ada jawaban di sana, jadi kamu harus menjalani aja gitu, tinggal kamu ngejalanin aja. Nah, aku lihat. Tapi kalau misalkan kamu rujuk sama dia, it's okay. Kalau kamu nggak rujuk juga nggak masalah gitu. Jadi di sini ada 50-50 gitu. Aku buka kartu lagi untuk lebih baik, betternya gimana. Soalnya kalau misalkan nggak rujuk kan 50-50 kan kesannya nggak ada kejelasan nih ya, yang PL1. Jadi aku akan membuka kartu lagi dari kartu yang berbeda, biar energinya juga berbeda. So, kita akan lihat.
ada Five of Wands. Oke. Jadi kalau misalkan kamu balik sama dia, kamu akan mengalami hal yang serupa seperti di masa lalu. Susah buat komunikasi, mungkin maybe dia cuek sama kamu gitu. Kayak akan ada sebuah ya problem yang sama lah yang terjadi di masa lalu, yang mungkin kamu kamu sendiri nggak bisa ngehandle itu. Tapi kalau aku keluar satu lagi yang buat kalau misalkan konsekuensinya kamu nggak bersama dia. Karena ada Two of Swords, kamu masih membentengi diri. Kamu kayak ya udahlah, kalau emang nggak kesampaian juga punya hubungan yang baik, toh gue masih bisa hidup, masih fokus karir. Jadi kamu membentengi diri biar nggak ada orang yang berusaha untuk suka sama kamu, mencoba dekat sama kamu. Oke, seperti itu. Jadi ada dua pilihan ya, 50-50. Oke. Terima kasih PL1. Semoga kalian diberikan kebaikan, ketabahan, kemurnian, kesucian, dan semacamnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, nyalakan notifikasinya. Kalau kalian suka bisa bagikan ke teman-teman kalian. Oke, kita lanjut ke pile nomor 2. Yang pilih Hai Barai. Pilih Hai Barai. Oke. Kita akan baca fun reading ya. Tetap fokus pikirin orangnya. Aku akan mikirkan seseorang yang mungkin adalah orang yang paling dekat sama aku ya. Tapi mungkin energi dia cocok sama kalian. Oke. Pilih pile 2, apakah kita bisa bersama atau rujuk kembali. Banyak banget. So, kita lihat dulu. Kartu pertama ada The Lovers. Kartu kedua ada Knight of Swords. Kartu ketiga ada Eight of Pentacle. Kartu keempat ada Two of Swords. Kartu kelima, bentar, aku jajarin dulu. Kelima ada Temperance. Oh, ini nempel gak sih? Enggak deh. Kartu ke-6 ada Nine of Pentacle. Kartu ke-7 ada Two of Swords. Ke-8 ada Four of Swords. Bagus. Ada Page of Pentacle. Terus 10 ada Age of Sword. Oke, ini sword semua sih yang hampir keluar. Oke. Aku lihat di sini yang pilih pile 2, Hai Barai. Kamu tuh udah suka sama dia udah lama. Jadi kalian berdua tuh udah deket dari lama. Tapi kayak PDKT doang, nggak sampai jadian yang aku lihat. Terus dia tiba-tiba kayak menghilang gitu. Menghilang, kayak pingin berusaha mencari dirinya sendiri ya. Fokus karir, fokus apa yang dia tuju. Karena aku lihat dia itu kayak bimbang selama ini. Ternyata nggak kamu doang di hatinya dia gitu. Ada orang lain lagi gitu. Terus juga kamu kayak masih denial gitu sama perasaan kamu, masih denial sama perasaan kamu, karena aku lihatnya di sini dia tuh ibarat kata suka sama kamu, tapi dia tuh kayak punya backupan lain gitu. Jadi dia PDKT ke semua orang, kalau misalkan orang itu kepancing, ntar dia sama orang itu. Jadi kayak dia PDKT ke semua orang. Kesannya tuh kayak ya udah, kalau misalkan ada yang dapat satu, kena pancingan satu, ntar dia yang jadi sama gue. Gitu sih pikirannya dia. Dan dia kayak masih egois juga. Dan kamunya juga masih denial. Kamu tuh suka sama dia, tapi dianya juga nggak ngasih respon balik. Tapi dia kadang ngasih respon gimana ya? Intinya
kadang dia ngasih respon, kadang dia nggak ngasih respon gitu loh. Jadi kayak tarik ulur gitu. So di sini aku lihat malahan hubungan kamu sama dia tuh kayak on off gitu. Makanya pengen rujuk kembali juga bingung gitu. Hubungan ini aja belum ada kepastian, belum ada kejelasan. Tapi kayaknya kamunya udah suka sama dia juga ada suka sama kamu, tapi entah kenapa yang aku lihat dia tuh kayak masih ya udahlah ntar aja, karena buat apa sih hubungan serius di saat-saat ini, dia mikirnya kayak gitu. Terus juga bagi dia tuh kamu tuh ratunya dia, the Nine of Pentacle. Apa ya, aku nggak ngerti maksudnya ratunya itu apa, intinya kamu tuh dipandang hormat gitu deh sama dia. Makanya dia tuh kayak berharap dapetin kamu, tapi kayaknya kamu juga masih denial kan, jadinya so dia punya backupan gitu. Backupan dimana ada Two of Swords, dia masih kayak backupan dimana kamu tuh masih kayak ngebentengin diri gitu, ngebentengin diri ya buat dia masuk ke kamu, padahal dia tuh menghormati kamu sebagai ratunya dia. Cuman kadang kamu juga denial sih perasaan kamu sendiri, sampai kamu tuh kayak ada Four of Swords, kamu tuh sampai yang susah tidur, kayak susah buat ngapa-ngapain tuh susah, kamu tuh mikir tuh berat. Ibarat kata di sini tuh kadang kamu suka pikiran dia, insomnia, mikirin dia, nggak jelas sih, kamu pikirannya juga macem-macem juga gitu. And then aku lihat juga antara kamu sama dia kayak belum siap buat menjalin hubungan serius. Ada Page of Pentacle, masih harus memulai banyak karir ya, fokus dengan ada Age of Swords juga fokus pada tujuan hidup masing-masing. Jadi untuk kembali bersama juga ada kemungkinan, cuman masih belum kelihatan jelas sih yang aku lihat. Tapi di sini rujuk sebagai apa, sebagai teman atau hubungan. Kalau misalkan teman mungkin bisa kembali menjadi teman, tapi kalau untuk sebuah hubungan I don't know gitu kan. Aku rasa bisa iya bisa enggak juga. Kita lihat kartu yang lain, takutnya aku salah persepsi. Oke. Soalnya aku butuh make sure dari kartu yang berbeda. Ada Age of Wands. Ternyata Age of Wands yang keluar. Yang aku lihat sih ada The World juga. Kamu sama dia juga harus mikir di apa, kayak mencari apa yang sebenarnya kalian inginkan gitu. Mencari yang kalian inginkan. Yang aku lihat apakah dia benar-benar orang yang tepat buat kamu atau enggak. Soalnya kalau misalkan kamu yang membutuhkan dia semata atau dia yang membutuhkan kamu semata, seakan ini tuh kayak nggak ada ujungnya, nggak ada kelarnya. Hubungan kalian udah kelar gitu aja, nggak akan bisa balik gitu. Jadi di sini harus mulai berpikir lebih matang. Kalau di sini deck of bottom of the deck aja ada Nine of Swords, banyak kebimbangan juga ya. Mendingan kalau yang kayak gini sih hubungannya dihentikan dulu aja, di-cut gitu. Oke. Terima kasih yang pilih PL2. Jadi harus pikir-pikir matang-matang dulu. Soalnya sayang kalau misalkan hubungan udah dijalanin tapi kalian menjalankannya juga setengah hati gitu kan. Daripada ntar sia-sia, mending nggak usah gitu. Oke, kita lanjut ke pile 3 Rei Furuya. Satu pile lagi. Ya, di sini ada pile 3 Rei Furuya. Apakah kita bisa bersama? Kadang kan kita tuh mikir, buat apa sih kita balikan sama orang yang nggak tentu kita tuh sayang sama dia tapi dianya udah nggak sayang lagi gitu. Cuman ngeberatin hati, ngebebanin pikiran. Iya nggak sih? So aku juga pingin memperjelas kalau misalkan buat aku mantan ya udah mantan gitu. Tapi sebaliknya yang punya kuasa kan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya kadang itu semua harus dipasrahkan aja lah gitu. So kita akan mulai readingan yang PL3 Rei Furuya. Bismillahirrahmanirrahim.
Entah kenapa aku mikirin mantan aku sih, cuman kita akan buang energi dia. Aku nggak mau. So kita akan cari siapa ya. Oke. Wow, Dad. Oh my god, ini mantan saya. Seven of Pentacle, Eight of Pentacle. Kayaknya emang deh, aku kalau udah kepikiran orang berakhir Dad. The High Priest. Soalnya ini kalau udah untuk mantan tuh agak berat sih. Semoga dia energinya ngepas sama kalian ya. Soalnya aku lagi kepikiran orang yang pernah ada di hidup saya. Ya. Mohon maaf kalau ada kedengaran suara air, soalnya adik aku lagi mandi. Three of Pentacle, Nine of Wands, Three of Pentacle. Wow. Jatuh. Ada Ten of Pentacle. Gila, mulainya aja langsung dead. Five of Pentacle, Page of Cups. Oke, aku udah melihat di sini yang pilih PL terakhir ya, Furuya. I will say his or she's not good for you. Ya. Aku ngerasa di sini ada yang terbebani, ya. Ada yang merasa nggak tahu diri gitu. Bisa vice versa. Jadi kamu sama dia emang harus dikelarkan, ya. Harus dikelarkan. Dan kalau misalkan kamu sama dia, hubungannya akan berlangsung ujung kematian. Death di sini adalah hubungan ini nggak akan berjalan baik. Entah kamu sama dia atau dia yang ingin memanfaatkan gitu. Jadi ada pikiran untuk memanfaatkan pasangannya, kayak materi, ingin kayak diambil gitu perlahan-lahan, kayak di gresek-gresek apa ya namanya, gue lupa namanya apa sih kalau misalkan materi diinin. Oh, kayak pokoknya diambil gitu perlahan-lahan, diambil materinya sampai kamu harus mikir gimana cara mencari uang gitu. Hubungan ini toksik gitu yang aku lihat di sini, antara kamu atau dia yang lebih beban bekerja. Jadi entah pasangan kamu yang nganggur atau kamu yang nganggur, ya. Kenapa aku ada the High Priest di sini? Kuncinya itu kadang sama orang tua, sama orang lebih tinggi, sama orang yang punya jabatan tinggi. Seakan orang ini tahu kamu itu orangnya seperti apa, kamu itu pekerja keras misalkan. Kalau kamu sama orang ini yang ada hubungan kamu tuh berantakan, terus uang kamu habis diperes. Oh ya maaf, aku tahu akhirnya diperes. Dan kamu merasa jatuh, hancur, berantakan gitu. Aku ngelihat di sini gak imbang, gak balance hubungannya. Entah kamu yang terlalu memberikan dia, manjain dia, atau dia yang sering manjain kamu. Bisa vice versa, bisa balik-balik. Dan aku ngeliat jadi kesannya tuh kamu yang harus bergerak, ya. Ada Nine of Wands. Kamu yang harus menerima rasa sakit setiap apa yang kamu lakukan. Kamu ingin ini, ingin itu, tiba-tiba harus udah kelar. Maksudnya ingin ini, ingin itu jadi kehalang karena kamu harus ngebayarin pasangan kamu. Traktir dia mulu, manjain dia. Ada Three of Pentacle. Jadi susah kelihatannya kalau kamu sama dia tuh susah. Mendingan gak usah balikan, ini gak usah rujuk sih kalau aku bilang. Ini harus mulai kehidupan masing-masing yang baru. Seakan di sini ada dua perbedaan banget. Dia itu orangnya boros ya, bisa dibilang. Kamu tuh orangnya penabung. Atau bisa jadi dia yang penabung, kamu borosan. Jangan rujuk. Yang ada habis diperes. Gitu. Jadi intinya ada Page of Cups. Kalian berdua jalannya udah pisah, itu bagus. Udah saatnya kalian tidak memikirkan satu sama lain.
Karena kalau kalian memikirkan satu sama lain, kalian kembali lagi bersama, terjadi hal momen yang sama lagi. Kayaknya gue ngegas nih buat file 3. Kayak gue marahin diri sendiri ini namanya. So, aku akan buka kartu dari kartu yang lain juga untuk memastikan. Soalnya aku nggak mau cuman dari satu kartu doang. Takut nggak ini loh, nggak pas. Jadi di sini kalau aku bilang jangan rujuk. Abis momen ini akan terulang lagi. Kamu dimanfaatin lagi, kamu diperes lagi, ya dia nggak akan pernah sadar gitu. Oke, kita akan lihat. Wih. Berat sih, ini energinya paling dalam, berat dari yang dua sebelumnya. Tuh, ada 5 of Wands. Berat, kamu yang harus mulai bekerja keras kalau kamu mau balik sama dia. Kamu yang bekerja keras banget di sini. Dia mah santai, nikmatin hidup. Kamu yang habis duitnya. Kamu yang kerja keras gila. Ada uangnya juga uang kamu. Ada 4 of Wands. 4 of Swords. Gila gak sih? Mending kamu gak usah balikan kalau aku lihat. Yang ada kamu yang harus capek hati, capek batin lagi. Kamu yang sakit lagi. Ibarat kata dia tuh cuman mau ya udah nikmatin hidup sama kamu. Dia tuh nggak mau berjuang apa-apa buat kamu. Orang kayak gini sakit kalau aku bilang. Sakitnya dalam artian dia nggak mau bersusah payah, nggak mau melihat orang tuh bekerja keras buat dia juga. Tapi dia itu masih ya udahlah. Gue juga masih pingin nikmatin hidup. Lo aja yang kerja, gue mah di rumah. Gitu. Nggak tahu diri orang kayak gini. Jadi mendingan kamu pilih PL3 udah. Jangan mikirin orang kayak gini lagi. Gak usah rujuk lagi. Saatnya untuk move on. Buatlah hidup kamu lebih bermanfaat. Buatlah hidup kamu fokus pada karir kamu. Buatlah hidup kamu lebih tenang. Carilah orang yang tepat gitu. Orang kayak gini udah tinggalkan saja. Buang ke laut. Oke? Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, nyalakan notifikasinya. Teman-teman terima kasih sekali lagi. Makasih kalau misalkan aku banyak salah ngomong. Tetap harus fokus dalam puasa. Oke, yang berpuasa. Dan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Queen Tarot Semesta. See you.